Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harusnya nanti malam nge-live-nya, tapi nanti malam ada sedikit halangan, jadinya sekarang. Karena waktu gue lagi mepet, jadi untuk sekarang dengerin aja dulu video live ini. Dengerin aja dulu video ini. Nanti video live ini bakal gue save, jadi buat yang pengen catat silakan, tapi setelah ini. Oh ya, video live ini bukan main-main, maksudnya bukan bercanda, tapi karena gue pengen ngebahas sedikit tentang sholawat dan doa. Hari ini atau lebih tepatnya sekarang, gue bakal ngebahas tentang sholawat dan doa. Misalkan kalian lagi kepengen iPhone X nih, doa sama Allah. Ya Allah, saya pengen iPhone X nih, kasih dong satu. Atau sama pabriknya deh. Jangan deh, tanggung. Sama perusahaannya aja kasih ke saya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Al-Fatihah. Sebenarnya tujuan yang pengen banget komen capai itu adalah mengubah mindset orang-orang. Karena apa? Karena kalau ditanya siapa Tuhan kita, tentu kita akan jawab Allah semata. Tapi, benarkah Tuhan kita hanya Allah? Bisa jadi tanpa kita sadari, kita masih bertuhankan bukan Allah, melainkan duit, HP, jabatan, atau yang lainnya. Kenapa kok bisa duit? Ya coba aja kalian perhatikan. Beberapa orang pasti ada aja yang kayak gini. Contoh, ada si A dan si B. Si A ini bilang ke B kalau dia mau sekolah di luar negeri. Tapi si B malah bilang gini, ngapain lo sekolah di luar negeri? Mimpi jangan tinggi-tinggi, nanti kalau jatuh sakit aja. Atau ada orang yang nanya gini, emangnya lo punya duit? Kalau si B ngomong gini, biasanya si A akan berhenti bermimpi kalau dia suatu saat akan sekolah di luar negeri. Oh iya ya, kata si A. Jangan bos, dirubah mulai sekarang. Jangan jawab gitu, tapi jawabnya, gue emang belum punya duit, tapi kan gue punya Allah. Toh ya bumi punya Allah, apa sih yang gak mungkin? Dijamin, mengkem toh si B. Kembali ke awal, Kumi akan ngebahas terlebih dahulu surah Al-Fatihah. Mulai dari sini catat ya, tapi nanti pas setelah video live ini selesai. Yang menurunkan surat Al-Fatihah ini bukan malaikat Jibril, melainkan malaikat khusus, yaitu malaikat Fatihah. Emang ada malaikat Fatihah? Ya sebenarnya kagak ada namanya, cuma gak apa-apa dah buat sekarang namanya Fatihah dulu. Malaikat ini turunnya hanya sekali dalam semua hidup bumi ini. Pintu langit itu tidak pernah terbuka kecuali pada saat turunnya surah Al-Fatihah. Dan sebenarnya bukan cuma surah Al-Fatihah, tapi ada dua ayat yang lain yang juga istimewa, yakni dua ayat terakhir surah Al-Fatihah, surah Al-Baqarah, dimulai dari Amanur Rasul ayat 296 dan La yukallifullahu nafsan ayat 280. Maksudnya Amanur Rasul ayat 285 dan La yukallifullahu nafsan ayat 286, halaman 49. Dan malaikat inilah yang mengabarkan kepada Rasulullah di depan Jibril bahwasannya tidak ada satupun umat dari Rasulullah yang berdoa kecuali dikabulkan bila membaca surat Al-Fatihah dan atau dua ayat terakhir surah Al-Baqarah. Sebelum dan sesudah doa, yuk kita baca surah Al-Fatihah. Baca doa dulu, berdoa dulu, baca salawat lagi, baca Fatihah dan dua ayat terakhir surah Al-Baqarah, lagi dan lagi, terus dan terus, tambahin terus doanya. Kenapa? 1. Sebab doa itu zikir. 2. Sebab doa itu ibadah. 3. Sebab doa itu akan mendatangkan ampunan dan maafnya Allah. 4. Sebab doa itu bisa menyucikan dan membersihkan jiwa, pikiran, perasaan, hati dari segala kotoran, maksiat, dosa, keburukan, kesalahan diri sendiri atau bahkan akibat orang lain. 5. Setiap doa, zikir, ibadah itu akan mendatangkan kenaikan derajat. 6. Sebab doa itu akan menolak bala. 7. Yang terakhir, sebab doa justru akan menambah timbangan amal. Sampai sini gak usah ditulis lagi. Sekarang pindah ke sholawat. Kan sering tuh gue bilang kalau mau apa-apa sholawat aja. Buat tadi ngeliat instastory gue banyak yang nanya sholawat apaan atau sholawatnya gimana. Cukup Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Atau bisa juga diperpendek, cukup dengan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Seperti yang gue bilang di instastory, semua prosesnya beda-beda. Ada yang cepat, ada yang lama. Nah gue ini termasuk yang lama karena udah 3 tahun gue mulai sholawatin si MacBook ini. Tapi kenapa gue bisa dapat iPod? Sebenarnya
gue ditawarin dua, dikasih dua pilihan, mau MacBook atau iPad. Tapi karena iPad ini bisa jadi laptop juga, jadi gue lebih milih iPad. Nah, mulai dari kelas 4 SD sampai gue lulus SD, taruh deh, itu berapa tahun ya? 4, 5, 6, 7, 4. Oh iya benar, 4 tahun, bukan 3 tahun, sorry. Di tahun keempat baru udah tuh dikabulin. Sebenarnya cara Allah ngabulin doa gue ini terbilang cukup unik. Tapi karena waktunya lagi mepet, gue cuma ceritain sedikit aja ya. Sorry, gue soalnya gak bisa ngomong pelan, jadi gitu deh. Sekitar 4 bulan yang lalu, tanggal 20 Juli itu gue ulang tahun. Waktu gue ulang tahun tuh, gue ulang tahunnya lagi di pesawat, jadi lagi di atas apa sih namanya, atas awan. Nah, karena waktu itu lagi di atas awan, lagi di pesawat, dan semuanya capek karena perjalanan 2 hari. Jadi ya pasti nggak ada yang inget lah kalau misalkan gue ulang tahun, nggak ada yang ngucapin, nggak ada yang apa ya. Gue maklumin karena gue juga capek. Tapi setelah pulang dari sana juga masih belum ada yang ngucapin. Sampai diucapinnya itu baru bulan ini diucapin happy birthday Kumi. Sedih sih emang. Jadi kenapa gue bisa punya ini, cara Allah ngasih gue iPad ini itu lewat papa. Karena gue sempat nangis, sempat curhat ke mama kalau misalkan gue sedih karena gue nggak dikadoin sama papa, gue nggak diucapin happy birthday sama papa. Ya sebenarnya gue tahu papa tuh lagi banyak masalah, jadi gue memaklumin. Tapi yang bikin gue sedih yaitu kenapa adik-adik yang lain atau mungkin Kawirda itu dikasih ucapan happy birthday atau kado, sedangkan gue enggak. Jadi gue sedih kan, gue bilang ke mama kenapa papa gini. Terus gue sempat ngacangin papa selama 1 hari. Sebenarnya gue ngacangin papa tuh dengan perasaan berat hati, sedih ya, kenapa sih gue harus gini. Jadi kan gue nggak perlu ngacangin papa kan, kasihan papa manggil terus gue jalan aja gitu, kagak nengok lagi, orang gue juga lagi sedih, papanya gitu sih. Ya udah biarin aja deh ya. Nah, mama cerita ke papa tentang gue begini. Akhirnya gue kan nyantren nih di atas nih, gue dipanggil ke bawah sama papa. Terus gue nanya, kenapa pa? Terus papa ngasih unjuk, lihat deh papa pakai buku siapa nih. Terus gue bilang, gue kan bingung, itu buku dari siapa? Terus gue baru ingat kalau itu buku dari gue sekitar 2 tahun yang lalu. Buku itu gue kasih di ulang tahunnya papa, tapi gue ngasihnya barengan sama bukunya Kawirda. Jadi papa tuh nggak lihat kado dari gue, tapi cuma lihat kado dari Kawirda, dan papa nggak sama sekali nggak bilang terima kasih atau apa. Jadi gue agak sedih gitu kan. Nah, bukunya baru dipakai sama papa 2 tahun kemudian, dan itu juga setelah ditemuin dari gudang. Papa baru pakai. Nah, rasanya nyesek gimana gitu. Ya Allah, sedih amat gue. Jadi papa nyuruh gue nginep di rumah, tidur sama papa bareng. Tapi karena waktu itu papa lagi pergi, ada urusan, jadi gue tidur duluan. Pas gue tidur, papa baru nyampe. papa baru nyampe ke rumah. Terus paginya gue mau olahraga, jadi gue minta izin sama papa pergi. Pak, kamu izin ya pergi mau olahraga gitu. Olahraga di mana? Adalah tempat. Habis itu papa ngajak gue ke kamar. Kom, sini dulu deh, papa mau ngomong. Kenapa? Pak, gue nanya kenapa pak? Kata papa, maafin papa ya, papa nggak ada maksud buat nyakitin perasaan Kumi. Sebenarnya papa udah nyiapin kado buat Kumi, tapi waktu itu kadonya hilang karena diambil orang lah. Papa ngadoin gelang, tapi karena
gelang apa ya, gelang kayak perhiasan gitu. Cuma karena gue nggak suka kayak gitu-gituan, jadi gue nggak ngerasa kehilangan sih sebenarnya. Terus papa nanya, Kumi mau kado apa emang? Kumi mau kado MacBook aja. Enggak, tadinya gue minta HP karena HP gue rusak kan, jatuh. Ya emang hobinya jatuhin HP sih. Jadi gue minta ke papa, coba Kumi pengen iPhone X pak. Ya udah, Kumi doa sama Allah, nanti siapa tahu papa bisa beliin buat Kumi. Jadi waktu itu kan, jadi gue doa ke Allah, ya Allah, saya pengen HP nih, saya pengen HP iPhone X, kabulin dong gitu kan. Nah nggak lama kemudian papa ngajak gue ke toko Apple. Terus kita nanya-nanya ke mas-masnya, ini mau yang ini berapa gitu gitulah. Mesti papa fotoin. Awalnya papa bilang jangan iPhone X kom, buat ukuran Kumi gak make sense katanya. Ya udah, ganti aja. Akhirnya gue bilang udah pak, laptop aja deh, sekalian belajar buat nulis buku. Kata papa, oh iya bagus tuh. Akhirnya setelah kita pergi dari sana, nggak lama kemudian ada temennya papa ngasih tahu ke gue, ngomong langsung sama gue, Kumi mau MacBook atau iPad. Terus gue kan senang gimana ya, senang aja sih sebenarnya, karena akhirnya impian gue terwujud. Dan ada alasan kenapa gue nggak diucapin happy birthday, nggak diucapin selamat ulang tahun, nggak dikasih kado pas saat gue ulang tahun, karena Allah punya rencana lain, yaitu gue dikasih iPad 4 bulan kemudian setelah gue ulang tahun. Sebenarnya kalau misalkan gue diucapin saat gue ulang tahun, mungkin aja gue nggak bakal bisa dapet iPad ini, karena Allah punya rencana lain. Makanya doa gue bisa dikabulin lewat sini. Segitu aja ceritanya. Nanti insyaallah di episode kedua gue lanjutin. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, jangan lupa buat sholawatnya itu jangan ngelihat dari duit, jangan ngelihat dari apa. Tadi ada sempat nanya sama gue, gimana mau punya kom, orang duit aja gak punya. Ya kan, duit punya Allah, MacBooknya punya Allah, perusahaan Apple punya Allah, bumi punya Allah. Jadi apa aja tuh ya tergantung Allah. Kita jangan berharap ke duit, jangan bertuhankan duit, tapi bertuhankan Allah. Gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.